Shalom, damai di hati, segala puji syukur, hormat patut kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena atas kasih karunia Tuhan, boleh lagi kita bersama-sama dalam persekutuan ibadah di minggu ini. Dan kami atas nama pelayan khusus mengucapkan selamat untuk kita beribadah di hari minggu ini. Dan untuk informasi, kadim kita di minggu pagi ini adalah yang terkasih Pendeta Yulia Sinadia Lewan STH. Sambil berdiri, pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan klik nomor 332, Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Panggilan untuk berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Ya Bapa di surga, di hari Minggu yang indah ini, kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian di hari Minggu ini. Kiranya peribadatan kami di saat ini menjadikan kami layak untuk membesarkan nama-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami sekalian dalam persekutuan kami di rumah kami masing-masing, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya persekutuan kami boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dalam pujian klik nomor 343, Tongkat dan Menara. Mintalah tolongan dari Tuhanmu akan jalan kehidupanmu. Mintalah dengan beriman yang teguh, Tuhan telah kabulkan padamu. Tuhanmu sajalah pelindungmu. Dialah Raja dan penolongmu. Selamanya Tuhan besertaku. Jati menara dan tongkat jalanku. Jemaat dipersilakan duduk
Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang telah berkorban untuk keselamatan kami sekalian. Sungguh besar ya Bapa di surga akan cinta kasih-Mu bagi kami. Namun dalam perjalanan kehidupan yang kami lalui, seringkali kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami bersalah, kami berdosa kepadamu lewat hati, pikiran, dan perbuatan kami. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberikan pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu, dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian dalam DSL nomor 66, Doaku dan Keluhku. Doaku dan keluhku naik ke hadapan-Mu. Sahutilah yang berseru dan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, dalam bakti Roh-Mu bawa terang, jadikan yang lemah tegak dan yang kesal senang. Di luar Roh-Mu aku tahu hatiku tinggalkan. Mundurlah terlalu jauh, jauh Tuhan, dan lepas di Roh-Mu yang kudus, teguhkan yang lemah, supaya aku tahan terus. Ya Tuhan, tolonglah. Janji anugerah Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita menyanyi dalam NNBT nomor 9, Ku akan selalu bersyukur. Akan selalu bersyukur kepadamu, Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku.
Jemaat diundang berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Dan pujilah namanya yang tinggi luhur, Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Mari kita sambut dalam pujian Kidung Jemaat nomor 224, Masyurkan Rajamu. Masyurkan rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bernama. Suaramu dengan ibu berpadu muji Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa di surga. Hari ini kami rindu lagi memperkuat iman kami kembali kepadamu ya Tuhan. Kami rindu akan sabda firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, diberkati dilayakan kami sekalian. Untuk kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat-Mu mampu untuk selalu menerangi hati dan pikiran kami. Untuk kami dapat mengerti, memahami akan setiap dari sabda firman-Mu. Ya Bapa di surga, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita di minggu yang berjalan ini dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Dengan perikop nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kuasa Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Kita sambut dalam pujian Kidung Jemaat nomor 52, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah, bagai tirus hujan, turunlah di bumi, tanah dan tumbuhan.
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal dari Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita angkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Betapa besar kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga di hari Minggu ini kami boleh menerima berkat firman Tuhan. Kami percaya kasih dan kebenaran-Mu akan tetap senantiasa membimbing kehidupan kami untuk tetap senantiasa memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di surga, kasih setia-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, dalam peribadatan di minggu yang indah ini dan penuh berkat, kami memuliakan akan keagungan kasih-Mu. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji akan kebesaran kasih dan penyertaan-Mu. Kami sadar ya Bapa di surga, dalam perjalanan hari-hari kehidupan kami senantiasa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Oleh karena itu, di saat ini kami tetap senantiasa memohon hikmat-Mu dan tuntunan-Mu dalam perjalanan kehidupan keluarga kami masing-masing, baik suami, istri, orang tua, anak-anak. Kiranya kami tetap senantiasa ada dalam tuntunan-Mu, hikmat-Mu, memampukan menguatkan kami, menjalani kehidupan keluarga kami masing-masing di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Buha dari kolom 1 hingga kolom 17. Kami percaya dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap mata pencaharian kerja kami yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian, Tuhan yang akan selalu membimbing sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, dan apa yang menjadi harapan kami, itu semata-mata selalu ada dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami juga tetap senantiasa bersyukur kepada-Mu ketika kami juga tetap senantiasa dikuatkan ketika pergumulan seringkali menghampiri kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu, memohon ya Bapa di surga, Tuhan tetap senantiasa menggendong kehidupan kami, membukakan jalan di tengah-tengah pergumulan, tantangan kehidupan keluarga kami masing-masing, agar tetap senantiasa ada dalam pemulihan di tengah-tengah kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami juga tetap senantiasa bersyukur kepada-Mu oleh karena kasih karunia-Mu bagi setiap kehidupan keluarga kami masing-masing, seluruh anggota jemaat yang ada di Gemim Karisma Buha yang boleh menikmati syukur yang berlimpah lewat usia berkat yang Tuhan berikan, baik dalam hari ulang tahun kelahiran dan juga hari ulang tahun perkawinan. Kami tetap senantiasa berdoa bagi saudara-saudara dari tanggal 8 hingga 14 Juni yang boleh menikmati berkat Tuhan, Bapak Jemi Jarang, Ibu Grece Toar, Ibu Agustina Maramis, keluarga Mandagi Waluko, keluarga Lendeng Kaoan, Ibu Reine Podung, Cindy Dohali, Michelle Pangimanan, Bapak Samson Teu,
keluarga Putro Weol, Keira Sumakul, Devina Diba, Ibu Julin Mandey, Jailo Manopo, Ibu Sherly Kumaat, Ibu Lenda Kapero, Ibu Yeti Sualang, Maulana Putra, Ibu Yunita Sahureka, Sidney Worotikan, Kenso Pangulimang, Wina Rapar, Yoel Mamole, Bapak Henry Tamengkel, Bapak Donald Riddle, Bapak Rusli Aramana, Ibu Penatua Martina Tambahani, John Lee Takahindangin, Ibu Siska Langi, Keisha Langi, Ibu Maria Tempomisa, Bapak Ramnus Yakob, dan keluarga puasa Palit. Mereka boleh bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, agar kiranya Tuhan akan selalu memberkati dalam segala harapan kerinduan dari saudara-saudara kami yang boleh bersyukur menerima berkat di usia, kelahiran, dan juga dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Ya Bapa yang penuh cita kasih, kami juga tetap senantiasa membawa dalam doa bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam pergumulan sakit. Kami mendoakan keluarga yang saat ini ada dalam pemulihan, Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Milka Kaau, Bapak Ramnus Yakobs, Ibu Silvani Rawung Lelowang, Aideleda Runtu, Bapak Stanley Kindangin, Bapak Daud Iring, Ibu Adelheid Bentian, Ibu Stin Sumampo, Bapak Yan Rumambi, Ando Makalau, Ibu Adrian Pandeng Solang. Ialah Bapa di surga, kami tetap senantiasa bermohon kepadamu bagi saudara-saudara kami yang sudah dibacakan namanya, bahkan yang saat ini belum dibacakan namanya. Kami tetap senantiasa membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kiranya mujizat tetap senantiasa Tuhan anugerahkan. Mereka boleh menikmati apa yang menjadi kerinduan lewat berkat kesembuhan yang akan Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam pemulihan dan juga dalam pergumulan sakit. Bahkan kami juga tetap senantiasa membawa dalam doa ya Tuhan bagi keluarga yang saat ini ada dalam duka cita, bagi kehidupan keluarga Winerungan Kindangin atas meninggalnya Papa yang mereka kasihi. Tuhan yang akan tetap senantiasa memberikan penghiburan bagi kehidupan keluarga besar Winerungan Kindangin. Dan kami yakin percaya di balik duka cita yang mereka alami, Tuhan akan menggantikan semuanya itu dengan sukacita yang baru yang berasal daripada Tuhan Allah. Terima kasih ya Bapa di surga, ketika Tuhan yang tetap senantiasa memberkati dalam kerja pelayanan kami di tengah-tengah Jemaat Gemim Karisma Buha. Kami yakin percaya Tuhan akan selalu memberkati, menuntun kami untuk kami melaksanakan setiap tanggung jawab pelayanan ini. Memberkati seluruh perangkat pelayanan yang ada, memberkati seluruh pelayan khusus yang ada, para pendeta, syamas, penatua, komisi BIPRA, komisi kerja, BPMJ, BPPJ yang ada, bahkan seluruh perangkat pelayanan yang ada, kepanitiaan yang ada, pengurus kelompok fungsional lansia, kostor, pegawai gereja. Kiranya kami tetap senantiasa ada dalam penyertaan-Mu ya Tuhan, untuk bersama-sama bergandengan tangan dalam melaksanakan kerja pelayanan ini. Bahkan kami juga tetap senantiasa ya Tuhan, tetap membawa dalam doa bagi tim multimedia Karisma Buha yang ada, agar kiranya tetap senantiasa dianugerahkan sehat kuat yang berasal daripada-Mu, agar kiranya dengan penuh semangat sukacita yang ada, mereka tetap senantiasa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka untuk memberikan rekaman-rekaman video yang terbaik, dan itu semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga tetap senantiasa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin percaya pemulihan hanya berasal daripada tangan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, diberkatilah para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, agar kiranya Tuhan yang akan menganugerahkan hikmat-Mu untuk mereka melaksanakan setiap tanggung jawab mereka dengan baik, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang menjadi pergumulan kami, menjadi pergumulan bangsa dan negara kami, bahkan provinsi kami di Sulawesi Utara.
Kiranya semuanya itu ada dalam penyertaan-Mu ya Tuhan, dan agar kiranya kami semua, seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini akan tetap senantiasa membawa dalam doa, karena kami yakin percaya pemulihan itu semuanya hanya ada dalam tangan kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah yang menjadi doa permohonan syukur kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 hal ekspresi kita yang kita tunjukkan kepada Allah ketika kita mengalami hal sukacita atau ketika kita ada dalam pengucapan syukur. Yaitu yang pertama, pengucapan syukur atau thanksgiving. Kita berterima kasih karena kebaikan Allah atas apa yang telah Ia berikan dan juga apa juga yang Ia telah perbuat dalam kehidupan kita. Misalnya dalam hal berkat, kesehatan, kekuatan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah pujian, ucapan dari mulut kita yang memuji Allah karena keagungannya. Dan yang ketiga, ekspresi yang kita tunjukkan kepada Allah yaitu penyembahan. Sujud menyembah bukan hanya semata-mata sikap fisik, tapi juga sikap spiritual di dalam jiwa kita kepada Allah. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam perenungan kita di minggu yang berjalan ini, dalam Yesaya pasal yang ke-12, merupakan kidung pujian kepada Allah atas kesetiaannya dalam memenuhi segala janjinya, terutama dengan janji keselamatan yang ada. Umat Tuhan mengungkapkan nyanyian syukur yang didasarkan pada pengalaman pada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik dan juga Tuhan itu adil. Dan Yesaya mengajak umat Israel untuk mau belajar dari apa yang dahulu mereka perbuat, yaitu ketika di saat itu Tuhan murka menimpa mereka yang ketika mereka tidak mau bertobat dan juga melawan Allah. Kemarahan Allah adalah untuk menegur umat Israel agar umat tidak melakukan dan mengulangi kesalahan yang sama. Nabi Yesaya mengingatkan sekalipun ada murka Tuhan, tetapi Dia tidak selalu menunjukkan akan kemarahannya. Meskipun hukuman itu terasa berat, namun hal itu bukan akhir dari karya Allah. Itulah sebabnya umat Israel, khususnya Yehuda dan juga Yerusalem, untuk belajar dari kemurahan Allah, yaitu untuk selalu bersyukur dalam situasi dan kondisi apa yang mereka alami. Kemurahannya yang membuat umat mampu terbebas dari derita pembuangan dan disatukan kembali menjadi satu bangsa. Dan dalam kemurahan Allah, Allah menjanjikan penyertaannya hingga mereka menjadi bangsa yang besar dan setia kepada Allah. Dan apa yang menjadi keselamatan yang mereka peroleh? Keselamatan yang diperoleh itu, Yesaya menyamakan keselamatan dari Allah dengan mata air yang mengalir yang paling menyegarkan. Keselamatan itu digambarkan bagaikan mata air yang dituangkan ke atas mezbah di bait Allah sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang mereka peroleh. Yesaya membesarkan hati umat Allah dengan menyampaikan bahwa dari mata air keselamatan Allah, mereka akan menerima kesegaran berupa anugerah, kekuatan dan sukacita Allah. Semua itu akan menyegarkan dan menguatkan hati mereka
dan juga mendorong mereka untuk memuji dan mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita seharusnya mau untuk selalu mensyukuri segala kehidupan yang kita alami sampai pada saat ini. Kita harus melihat semua peristiwa di dalam hidup ini adalah semuanya itu karena kemurahan Allah. Semua yang kita miliki adalah kemurahan Allah, baik berkat, kekuatan, kesehatan, bahkan sekalipun harta jabatan, itu semuanya tentunya karena Allah yang memberikan semuanya itu kepada kita. Segala kemurahan Allah hendaknya menguatkan kita untuk menerima hidup yang kekal, dan kita sebagai orang yang telah merasakan kemurahan Allah, kita patut bermasmur bagi Tuhan sebagai tanda sukacita. Mazmur kita adalah mewartakan perbuatan Tuhan, perbuatan yang penuh pengampunan, dan juga tindakan kita yang memberikan keselamatan. Apakah kita selalu bersyukur di dalam kehidupan kita dengan begitu banyak pertolongan yang sudah dilakukan oleh Tuhan pada kita? Namun Bapak Ibu Saudara, tidak dipungkiri dalam kehidupan kita masih ada orang percaya yang hidup kekurangan rasa untuk selalu bersyukur. Mereka tidak menemukan damai sejahtera, dan rasa syukur yang melimpah itu masih mereka rasa tidak berkecukupan dalam kehidupan yang mereka jalani. Oleh karena itu dalam pembacaan perenungan kita saat ini, Yesaya 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 mengajak kita untuk bersyukur atas keselamatan yang Tuhan telah berikan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan menimba air dengan kegirangan. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita kerjakan seperti orang yang sedang menimba air, maka kita akan menemukan sukacita, atau kita akan menemukan air yang melimpah, bahkan sekalipun kita berhadapan dengan kesulitan yang membuat kita berlinang air mata, seperti situasi dan kondisi yang terjadi sampai saat ini, pergumulan tantangan yang sering kali hadir, bahkan dalam pergumulan tantangan dalam pandemi COVID-19 ini sering kali membuat kegelisahan, bahkan ada juga membuat saudara-saudara kita yang berlinang air mata. Maka mata air itu tidak akan sia-sia, karena itulah yang disebut sebagai air mata keselamatan yang diberikan kepada Tuhan. Baik kita sekalian, kita meyakini, percaya bahwa Tuhan yang akan selalu memberikan air mata keselamatan, dan Tuhan akan selalu memberikan pemulihan bagi bangsa kita, provinsi kita. Oleh karena itu, bersyukurlah selalu dalam perjalanan kehidupan yang kita alami, walaupun memang di saat ini ada kesusahan, ada kesulitan dalam perekonomian, bahkan ada juga kebosanan yang kita alami karena sudah hampir beberapa bulan ini orang cuma di rumah. Pasti ada kegelisahan, kebosanan yang ada. Oleh karena itu, marilah kita selalu mau untuk selalu bersyukur, karena nafas kehidupan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi kita, itulah yang harus kita nikmati dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan Yesus kiranya akan selalu memberkati kita dalam setiap kehidupan keluarga kita masing-masing, dalam kerja, kerinduan, harapan kita, dan agar kiranya kita mampu menjadi berkat, mewartakan setiap kasih karunia Tuhan lewat selalu mau untuk selalu bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita untuk pekerjaan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja Tuhan. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Persembahkan hidupku dari
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, ketika kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami yakin percaya Bapa di surga, kehidupan kami selalu ada dalam lingkupan kasih setia-Mu, di tengah-tengah jalan kebenaran bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, lewat berkat yang Tuhan berikan bagi kami sekalian dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, kerja, mata pencarian kami, diberkati dalam tuntunan kasih setia-Mu, sehingga dalam peribadatan kami di minggu ini, kami boleh memberikan persembahan. Diberkatilah apa yang telah kami berikan ya Tuhan, agar kiranya semuanya itu boleh terpakai dengan segala baik dalam pelayanan kami di tengah-tengah jemaat Kenim Karisma Buha. Memberkati juga bagi mereka yang boleh memberikan sampul ucapan syukur, sampul persepuluhan, dan sampul-sampul lainnya. Diberkatilah selalu ya Tuhan, agar kiranya dikelola dengan baik di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan yang ada. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masuk dalam pengajaran untuk persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020, di rumah masing-masing, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan kudus, dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Allah sendiri bertindak, memberikan hidup kepada tubuh Kristus, dan membaharui setiap anggota. Sesuai dengan janji Kristus, setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptiskan menerima dalam perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal. Perjamuan kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Perjamuan ini adalah ucapan syukur kepada Bapa untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan dalam ciptaan, perdamaian, dan penyucian, untuk segala sesuatu yang sedang diselesaikan Allah baik dalam gereja maupun di dalam dunia sekarang ini kendati manusia berdosa. Untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapan. Dengan demikian, perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai penyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nasihat, dengarkanlah firman Tuhan yang di dalamnya tertulis hal-hal yang tidak wajar dalam merayakan perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 17 hingga ayat yang ke-32. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 32. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk.
Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal yang demikian atau hal-hal lain yang tidak wajar terjadi di tengah kita merayakan perjamuan kudus. Sebab itu haruslah kita kudus. Hendaklah semua orang kudus datang pada perjamuan kudus, tetapi yang tidak, biarlah mereka bertobat. Maranatha, datanglah ya Tuhan kami. Amin. Diundang bagi anggota sidi jemaat yang hendak merayakan perjamuan kudus untuk berdiri. Kepada saudara-saudara anggota-anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kahik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Diundang seluruh anggota jemaat untuk berdiri. Mari kita angkat pujian dalam NNBT nomor 34, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kau layak mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Amin
Jemaat dipersilakan duduk, saatnya kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian, semoga kita akan tetap senantiasa selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Shalom, damai di hati.